atau kita ngomong based on experience and knowledge. Iya, benar juga. Sehingga pada waktu ketika orang mendengarkan, orang kan tahu kok. Jangan berpikir, buat saya adalah jangan berpikir bahwa audiens kita, peserta kita itu bego. So finally, did you apologize with the coach? Of course. Bagaimana cara kamu membuktikan bahwa kamu betul-betul capable di bidang itu? First, buat saya adalah bikin buku. Ya. Nah ini teman-teman. Oke bro, ini menarik banget ya bro ya. Ngomongin soal bisnis edukasi, bisnis training. Ya. Karena selama ini mungkin banyak orang mengenal sosok Anthony Dio Martin adalah coach yang hebat, trainer yang hebat. Tapi orang gak sempat melihat sisi entrepreneurial lo bro. Dan gue pengen banget orang melihat sisi itu. Termasuk diri gue juga penasaran pengen lihat sisi itu. Dalam mengembangkan usaha. Strategi apa yang lo pakai untuk melakukan client acquisition bro? So first of all, di dalam dunia bisnis seperti ini, we have to understand mouth to mouth. Jadi mereka klien yang puas, kemudian cerita kepada klien yang lain itu adalah sesuatu yang penting. So you have to know your business. Jadi kalau kita perhatikan, ini kan bisnis edukasi dan kita berinteraksi dengan klien. Mereka puas, mereka akan cerita. Jadi memang sih kita punya banyak channel. Misal Instagram, YouTube channel, whatever. Dan ini adalah channel-channel yang harus kita manfaatkan untuk mendapatkan customer. Itu sekarang bro. Exactly. Tapi 2002 ke 2012. Oke, ya. Lebih banyak melalui ini. Lebih banyak melalui service. Service. Okay. Service yang bagus. Nah, the good things adalah banyak dari klien-klien yang kita berikan itu kan sebenarnya mereka pindah. Oh oke. Jadi kalau misalnya lu bencana untuk perusahaan itu, tapi berkah buat kita. Oke. Karena ketika misalnya HR head misalnya pindah ke perusahaan lain, kita dibawa tuh. Oke. Jadi itu yang banyak yang kemudian memberikan. Berarti akhirnya bisnis juga buat kita. sebenarnya bisnis training secara bisnis ya gue ngomong ya, sama kayak procurement ya. Ya. Jadi kalau lu punya hubungan sama procurement director di sebuah perusahaan dan dia pindah di industri yang sama, biasanya suppliernya juga dibawa. gitu Persis. kan. Ya. Oke. Tapi kalau konsep mouth to mouth ini kan nggak berlaku dari corporate to corporate. Misalnya corporate A, dia mendapatkan dampak dari hasil training lo. Dia kan nggak mungkin, itu kan buat dia sebuah kerahasiaan. Dia nggak mungkin ceritain ke corporate B. Kalau corporate B nge-hire lo dia jadi lebih hebat kan bahaya. Not in the same industry. Not in the same industry. Okay. But mereka kan punya asosiasi. Iya. Dan kadang dapat cerita, ini misalnya contoh mereka di asosiasi, mereka berkumpul dan mulai bertanya, wah ini manajer kita lagi punya masalah nih, gimana ya? Punya tahu nggak? Kenal nggak coach, trainer yang kira-kira kita bisa membantu kita untuk program ini? Oh ya, kita kemarin tuh pakai lembaga ini dan mereka melakukan dengan luar biasa. So we get so much referral dengan cara seperti itu. Tapi lu juga ada aktivitas nggak, misalnya tim lu itu ada cold calling, kirim proposal, ada nggak? Pada masa itu, of course, pada zaman itu kan email. Dan setiap kali memang hal seperti itu harus betul-betul direncanakan. Jadi banyak saya pikir trainer yang akhirnya cuma fokus di pelaksanaan. Habis itu selesai. No, we have to think dengan menggunakan juga, jangan cuma menggunakan topi as a trainer only, tapi kita juga harus menggunakan topi as a businessman. Topi as a businessman artinya apa? Artinya kita harus melihat itu sebagai sebuah event. Mereka mulai dari perencanaan, mereka bikin biodata, kemudian minta kepada mereka emailnya mereka, handphonenya mereka kalau diizinkan, kemudian hal itu kan kemudian menambah database. Nah, biasanya jauh lebih gampang ketika mereka udah kenal dengan kita, style ngajar kita. Purchasing dia untuk for the next program is much more easier. Karena kan dia udah tahu style ngajar kita gimana, bagusnya kita seperti apa. Nah, makanya ini harus di-keep. Jadi harus direncanakan. Plus, setiap kali training selesai, jangan lupa testimonial itu penting. Karena
semua orang akan bisa mengatakan, kita kecap nomor 1 loh. Tapi pada saat ketika klien ngomong, bagaimanapun juga berbeda. Dan sampai sekarang pun itu masih tetap kita biasakan. Jadi setelah training selesai, minta testimonial dari para peserta. Itu juga merupakan sesuatu kebiasaan yang kita bisa pertahankan. Jadi direkam. Nah sekarang makin canggih kan. Kalau dulu kan cuma dalam form tertulis. Nah sekarang dalam bentuk bisa direkam dalam bentuk video dan itu bisa ditampilkan sebagai bagian dari testimonial buat kita. Nah itu semua adalah sesuatu hal yang mesti kita rencanakan. Nah banyak trainer fokusnya di pelaksanaan training. Lupa bahwa hal-hal seperti itu kelihatan sepele. Tapi for running the business itu hal yang harus dipertimbangkan. Keren. Bro, lu bisa jelasin gua nggak bisnis model training itu, modelnya training itu sebenarnya scalability-nya, pertama pertanyaan gini, is it scalable or not? The problem dengan training di dunia training adalah is depend. Kita mau naikkan brandnya atau naikkan orangnya. Nah, for your information, banyak trainer yang kemudian sekarang stuck di brand personal. Jadi bergantung pada siapa sih figur di balik itu. Jadi kalau yang ngajar ini kalau yang ngajar ini jangan, nggak mau ah. Nah ini yang sebenarnya membuat training itu nggak gampang untuk diduplikasi. Makanya dulu ada franchise satu merek yang sempat heboh dari Amerika yang sampai ke sini, yang nggak really work akhirnya kan. Karena dia konsepnya franchise. Betul. Karena yang dia jual sistemnya, tapi kembali lagi orangnya mau jualnya personal brandingnya. Nah itu yang agak sulit di dalam dunia training itu begitu. Makanya sebenarnya banyak trainer yang I know, termasuk saya sebenarnya kalau jujur, berusaha untuk membuat jangan dong bergantung kepada individu. Bahwa yang sebenarnya kita jual adalah sistemnya kita, yang kita jual adalah kontennya kita, modul-modulnya kita, betul, metodologi kita. Dan itu yang membuat akhirnya kemudian sejak tahun 2009 kita bekerja sama dengan Mini Workshop Series Indonesia, internasional, karena dibawa ke Indonesia dan namanya Mini Workshop Series Indonesia. Basically itu adalah yang penting modul. Jadi siapapun yang ngajar yang certified punya kualitas yang sama. Nah ini yang sekarang kita populerkan. So that means cara lu men-scale itu people-nya ya? People-nya. Jadi makin banyak orang supaya makin banyak orang bisa mendeliver dan mengeducate banyak companies. Karena resource kita mengatakan begini, kalau dibilang tentang kebutuhan training, seterusnya bakal terus terjadi. Selama corporate malah sekarang ini kan industri-industri kayak seperti di banking, itu kan memang secara industri mereka harus menyisikan sebagian dari revenue-nya mereka memang untuk pengembangan orang. Berarti kedepannya ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat menjanjikan. Bro, gue balik nih because lu ngomong begini gue jadi keinget gue mau balik lagi ke tadi story lu yang pertama. Lu punya challenge kalau jadi seorang trainer itu, lu harus jago atau membuktikan bahwa lu memang udah live that value. Kalau lu mau jadi trainer untuk how to be successful ya lu ini harus sukses. Setuju? Betul. Kalau lu mau jadi trainer untuk how to attract money ya lu udah harus jadi dukun karena lu memang proven lu bisa attract duit gitu ya. Contohnya gitu ya, it's just a joke. But what about new kids on the block yang suddenly achieve success, of course with their hard work, but their luck factor is huge, and they become trending in social media. They become they boast themselves misalnya, and they start selling classes. Now there is two different angle, bro. Yang satu kompetensinya sebagai trainer, berarti dia sangat berkompeten sebagai trainer. Yang satu dia mungkin kompetensinya sebagai business owner, tidak punya kompetensi trainer, tapi dia membuka jasa training. Balik lagi sebenarnya gini, buat saya ketika orang mau buka bisnis training seperti ini, kan dia bisa employ somebody else, siapapun. Jadi dia punya semacam rumah dan dia bisa mempekerjakan orang. Buat saya nggak jadi masalah. It's like rumah sakit. You don't have to be the doctor to run the rumah sakit. Hospital. Buat saya not the problem. Karena dia ngerti tentang ini. Toh juga banyak trainer yang butuh kok disediakan rumah sakit supaya dia ibaratnya dokter yang butuh rumah sakit supaya bisa praktek. Sama trainer yang butuh tempat supaya mereka bisa mengajar. So to me it's okay. Karena running training as a business sama kok.
dengan running dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Oke. Nah, but when we are talking about being trainer, that's different story. Oke. Karena bukan lagi cuma menjalankan bisnis, you have to live something, you have the passion. Karena saya sering kali bilang gini, kalau kita mengajarkan sesuatu cuma dari teori, orang peserta akan tahu. Dan pada saat terutama waktu ketika tanya jawab tuh, akan ketahuan. Kalau kita menyampaikan teori dan konsep kan, wah kita bisa cerita panjang lebar. Oh menurut konsepnya begini dan sebagainya, Google juga banyak kok. Iya. Tapi biasanya kita bisa tahu kualitas trainer itu betul-betul bagus atau enggak itu pada waktu ketika sesi tanya atau jawab terjadi. Kita kan melihat sharp nggak dia menjawab pertanyaan. To the point nggak dia menjawab pertanyaan, kena nggak, hit nggak, tipsnya masuk akal nggak, dan kita akan bisa tahu. Dan itu kelihatan karena dia udah proving, karena dia udah pernah bereksperimen dengan itu. Persis. Makanya saya sering kali bilang kepada teman-teman, bukan berarti lantas kemudian gara-gara obrolan ini kemudian ada yang wah berarti saya nggak bisa jadi trainer dong, saya kepingin jadi trainer. Boleh. Ya belajar lah jadi trainer, kan ada belajar. Persis. Or teach something you have passion. Iya benar. Misalnya contoh, kamu ngerti tentang komunikasi, ya kan udah tiap hari berkomunikasi, ya udah ngajar pada bidang-bidang yang memang kamu jagonya dan mengerti, suka, ya. Exactly. Okay. Jangan memaksakan diri untuk mengajarkan sesuatu yang kamu nggak punya pengalaman sekali for the sake of money, kemudian kamu ngambil proyek dan kamu akan hancur. Dulu ada satu orang anak muda di US, yes, dia bikin yang namanya training camp, how to make $1 million. Ya kan? Dia bilang you just have to pay me $19.99. I will send you a letter with the formula. Ada yang beli bro, letternya datang dibuka, just do what I'm doing. So send another letter. Okay, good idea. Bro, yes. Industri training itu red ocean, blue ocean. Red ocean now. Right now red ocean. Red ocean. Okay. Tapi competitionnya sebenarnya bukan sesama trainer sebenarnya menurut gua. Competitionnya adalah competencies versus non kompeten. Iya. Iya, jadi ada yang self claim, ada yang proven. Kita bedain ya. Iya, betul. Oke. Tapi kalau ngomongin soal industry value. Ya. Jadi kalau kita ngomong training itu marketnya sebesar apa sih di Indonesia gitu ya. Misalnya kayak dalam pengalaman lu lah, dalam 22 tahun pengalaman lu, itu what is the highest hit you have reached? Yearly revenue. Yearly revenue actually is unlimited lah, talking about ranging kan tiap orang beda-beda. Ya, itu bisa sampai trainer itu range-nya. Kalau ini talking about solo entrepreneur yang memungkinkan itu, it can reach to 20 billion. 20 miliar ya? Can reach that number. Itu angka tertingginya ya? Ya. Terjelek-jeleknya? Actually, kalau solo entrepreneur antara let's say lah separah-parahnya gitu. Ya, bisa sesial-sialnya misalnya contoh let's say 50, 60 setahun ya? No, per bulan. Per bulan itu sesial-sialnya loh, 50 60 loh guys. Jadi yang mau jadi trainer, jangan lo jualan di sana 750.000, 399. Trainer nih ya gitu. Ya, can reach the number. At least lah sesial-sialnya. Iya. Tapi itu benar-benar yang kita ngomong yang kompeten, yang maksudnya beneran serius belajar, ada metodologinya. Nah, ini gue juga mau menyinggung nih. Banyak sekali orang dia punya jiwa mengajar, tapi dia kepepet. Dia punya jiwa mengajar, dia merasa ini adalah jalan tercepat untuk gue survive, and make money and grow. Oke? Dia ikut kelas-kelas, yang kelas itu sebenarnya mure-mure, yang cuma jual sertifikat. Oke? Terus dia abis dapat sertifikat dia ngeklaim, I'm this coach, I'm that coach. Nah itu gimana bro? Ya kita nggak bisa menghentikan mereka untuk bukan gimana maksudnya gimana lu melihat itu sebagai orang yang udah berpengalaman di industri dari helikopter view? Ya pasar udah tested, akhirnya kemudian customer akhirnya kemudian akan bisa membedakan kan
pertanyaan yang paling menarik adalah semua orang bisa mengklaim aku coach, siapa coach dan sebagainya. Makanya buat saya adalah jangan terlalu terjebak di dalam branding itu. Ya, jangan terlena ya. Ya. Kayak misalnya contoh, seringkali di buku-buku saya itu ada tulisannya The Best EQ Trainer. Siapa sih yang kasih label itu? Saya bahkan kadang-kadang sendiri saya bisa menertawakan itu. Nah, berarti lo udah selesai tuh bro. Kalau lo udah nertawain itu lo udah selesai. Karena lo merasa ya, because I'm the best, I don't need that label cie gitu. No, dalam arti gini, doesn't matter. With that all label itu sebenarnya tanggung jawabnya juga makin besar. Lu berani menyebut the best EQ, you have to make sure you really are the best. The best versi apa, the best sama siapa. Bandingkan siapa. Tapi kemudian itu mengandung konsekuensi bahwa kamu benar-benar harus paham, harus mengerti. Buat saya itu lebih penting ke sana daripada sekedar mengklaim aku nomor 1, nomor ini dan sebagainya. To me, bagus untuk jualan, untuk marketing. But konsekuensinya ke kita adalah itu adalah sebuah tanggung jawab. Makanya jangan terlalu suka dengan misalnya banyak orang, wah maaf ya coach tadi saya nggak panggil coach. Doesn't matter. You panggil coach atau nggak coach, whatever the name, doesn't matter gitu. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting buat saya adalah kita bisa mempertanggungjawabkan nggak bahwa kita memang capable untuk bidang itu. Iya betul. Nah balik lagi ke orang-orang yang kemudian dengan sertifikat tertentu kemudian merasa sudah coach, you got to be careful. Ya, sertifikat itu tidak membuktikan apa-apa. Sertifikat itu cuman your beginning of your journey. Iya, lo udah bayar attendance-nya untuk dengerin pelajaran itu. Iya. Ya, tapi belum membuktikan bahwa kamu kompeten. Oke. Kompeten itu jam terbang ya, bro ya. Kompeten adalah jam terbang, ya. Kalau Malcolm Gladwell bilang 10.000 jam, ya, saya masih percaya bahwa intinya gini loh, banyak juga yang kemudian mengatakan apakah benar harus 10.000. Gini aja deh, yang penting banyak aja jam terbangnya. Semua jam terbang semakin kita akan lo jangan kan 10.000 tuh 1.000 dulu deh. Kalau udah 1.000 jam udah oke deh gitu ya. 10%-nya dulu deh. Persis. Gitu ya. Jadi jangan suka mengklaim, oh saya ini, saya suka itu. Is secondary. Jangan jam terbangnya 24 jam lo ngeklaim, nah itu bahaya juga tuh. Betul. Karena at the end pasar kemudian akan melihat kita, dan buat saya adalah ketika kita mengklaim sesuatu dan kemudian kita jual, dan waktu ketika customer berinteraksi pertama kali dan kemudian kecewa, buat saya adalah semakin kamu memarketkan dirimu, semakin kamu akan cepat semakin runtuh, semakin jatuh. Iya, semakin akan tersingkirkan. Exactly. Karena customer knows exactly what they want. Yeah. Itu yang kita nggak boleh underestimate ya. Betul. Jadi jangan menjual dulu sebelum kamu make sure produk kamu, service yang kamu berikan itu benar-benar qualified. Keren. Bro, can you share some success stories in your yang lu benar-benar grateful to God and proud of yourself? There's so many things that I really grateful. Saking in this industry, there's so many things sebenarnya. Banyak kisah seperti misalnya contoh, I've been in EQ. Contoh, ini ada satu manajer yang sudah mau di-cut. Udah nggak tahu lagi gimana caranya. Kemudian somehow direkturnya kemudian kontak. Kemudian bilang, Pak saya titip ya Pak. Ini udah last things that I'm going to do. Ikut di kelas Bapak, siapa tahu ada proses terjadi di sana. Datang di kelas dan reluctant kelihatan, tapi 2 days di program itu change. Dan kadang-kadang saya tidak mengatakan bahwa kita yang membuat perubahan gitu. Karena kita bisa, buat saya adalah kita bisa menggiring kuda ke tepi kolam, tapi kalau kuda itu nggak mau minum dari kolam itu, kita nggak bisa paksa. Yes, it's a very good analogy. Iya, artinya apa? Harus ada kesadaran dari dia. Jangan mengatakan banyak trainer yang kemudian, oh kita hebat. No, the success story is his success story. It's not your success story. He is the one who decide to do. Exactly. Kita cuman influence him. Exactly. Dan akhirnya luckily buat saya adalah itu momen cuman buat dia refleksi. Dan dia menyadari banyak cara berpikir, cara approach dia yang salah. So when come back to the corporate, he changed a lot. Berubah 180 derajat. 180 derajat dan akhirnya kemudian maintain dan bahkan menjadi salah satu yang kemudian top leader sekarang. Wow. So to me it's grateful dan the director happy, me also happy. Kalau enggak kan harus ditaruh di mana muka gue coba. Kan dititipin soalnya ya. Persis. Nah, banyak sampai sekarang kita punya banyak klien yang
Ada nggak yang misalnya tadinya revenue segini, terus abis lo training revenue naik karena productivity-nya lebih keren? Jadi yang kita lakukan, kita kan punya beberapa program. Yang saya ingat adalah kita punya program NLP, with the firewalking one. Dan ini adalah tim yang underdog. Never hit. So we put it under the program, join the program itu, dan akhirnya kemudian ini di salah satu perusahaan asuransi ya. Dan for the first time setelah acara itu, they hit the number. Wow. Dan buat saya adalah, oh my God, thanks to them. Kalau enggak, gue bakal malu banget gitu. Iya, jadi trainer juga nggak gampang ya. Karena dia juga punya ekspektasi. Exactly. Dan ini yang sebenarnya susah. Karena gini loh, banyak orang kemudian mengirim karyawannya ke trading berharap bahwa instantly Nah, itu instantly itu loh dikira kayak Indomie. Exactly. Dan ini sebenarnya challenge paling besar, dan berharap bahwa 2 hari 3 hari ini your system already rusak, udah bertahun-tahun, dan kamu berharap datang ke training selama 1-2 hari dan bisa berubah semuanya. Transformation doesn't happen in a day. Exactly. It can start within a day. Exactly. It doesn't happen in a day. Betul. Tapi kadang-kadang with miracles it happens. Yeah. Dan itu beberapa contoh, ini name a few kejadian. Hal-hal seperti, dan yang paling luar biasa tahu nggak? Saya sering kali bilang, kadang-kadang justru kebahagiaan kita yang paling besar as a trainer itu bukan ketika kita mengajar direksi dan sebagainya. Saya tuh pernah waktu itu ngajar khusus untuk para satpam di sebuah chain hotel. Satpam yang tidak pernah tersentuh sama sekali di training. Yeah. We do 1 day seminar. Oh my God. Mereka so happy dan tidak pernah terjadi. Mereka menulis surat, you know lah. Ketika orang-orang level seperti itu menulis surat, semua menandatangani dan memberikan komentar. That's the best surat yang pernah aku terima. Oh, it's a thank you letter. Sebagai bentuk terima kasih bahwa seumur hidup kami jadi satpam, belum pernah ada sentuhan seperti itu. Dan itu kayak ngebuka gitu. Ya. Dan saya pernah punya juga satu kejadian, ini long time ago, waktu itu masih pakai telepon koin. So, makanya buat saya adalah training itu don't have to happen in the classroom. It also happen in this kind of podcast. Yes. We don't know, Neil. Makanya you become a blessing by what you podcast like this. Dan waktu itu, saya siaran kan udah 17 tahun siaran di Smart FM. Oh iya, gue lupa tadi bilangnya. Yes. Dia juga siaran baru banget 17 tahun. Gile, di Smart FM. Saya bicara mengenai about challenge, about bagaimana caranya kita menghadapi kesulitan. Dan ini ada satu orang pebisnis, not pebisnis at that moment, baru saja kena PHK. Dan itu adalah koin yang terakhir. Waktu itu pakai telepon koin. Dan dia masukkan koin itu, berusaha tuh kontak, nggak berhasil. Kontaknya masuknya ke host. Aku udah keburu pulang. Akhirnya host itu yang kasih tahu, ya udah Bu, makanya ibu ini udah mau suicide. Karena udah so desperate, udah kena PHK dan sebagainya. Dan akhirnya dia bilang itu koin terakhir. Tapi nggak tahu tiba-tiba Tuhan membuat saya mendengarkan siarannya Bapak. Dan akhirnya dia cuma bisa bicara dengan host saya waktu itu. Host saya juga, ya udah Bu, praktekin Bu, ingat apa yang tadi dikatakan oleh Pak Martin dan sebagainya. Dan akhirnya waktu berlalu, dan saya juga nggak ngerti tentang cerita until satu hari dia join dalam kelas dan dia menceritakan itu. Pak, sekarang saya punya 2 bisnis salon yang sekarang saya kembangkan. Thanks to you Pak. Waktu itu saya nggak suicide, saya nggak bunuh diri. Waktu itu saya berusaha pinjam uang lagi dan kemudian akhirnya membangun bisnis salon saya sampai sekarang. Gila, itu sih feelingnya kayak dibilang grateful iya, dibilang scary iya. It's a mixed feeling, but it's like God has chosen us at some point for something gitu ya. Ya. Makanya buat saya adalah itu sebabnya kenapa saya tidak pernah meremehkan podcast seperti ini. We don't know. Yeah. Sometimes kadang-kadang karena campur tangan yang di atas, ada orang tertentu yang diminta untuk mendengarkan gitu. Yes. Dan mereka dapat blessing. Yeah. We don't know. Gue juga blessing sih. You wanna come here, you wanna sit and talk. It's for me it's blessing. But actually it's more than that. Is how I connect with you is also a blessing. Ya kan?
Yes, Okay. my brother. Yes. Sekarang final takeaway. Yes. Please give your advices to the people, to our big thinkers Yes. audience, to start thinking big and share them the potential of being trainer. What are the qualities? What are the potential? And there is no harm. Nggak usah takut, guys. If you want to be trainer dikatain tukang bacot, nggak usah takut, because you are helping someone somewhere out there. Gitu. Yeah. Okay. Think big if you want to be big. Yes. Selesai udah. I love the idea. Actually, you know what? I have the kaos loh yang tulisannya think big if you want to be big. Ya. Dulu gue pakai kaos itu. Oh really? Makanya badan gue jadi gede. Sekarang gue nggak pakai. Yes. I think it's a very bad one. Don't use it anymore. Yes. Ini adalah bisnis yang bercampur dengan panggilan. So, kalau dirimu hanya berpikir bahwa ini cuma sekedar bisnis, you will very disappointed in this field. Karena ini adalah bisnis yang tidak bisa dijalankan dengan peta bisnisnya seperti ini, saya dapat duitnya berapa, saya harus ini dan sebagainya. Enggak. Kadang-kadang enggak selalu bisa dikuantifikasi. Oke. So ini adalah sesuatu yang harus dimulai dengan sebuah pertanyaan yang mendalam. Mengapa kamu mau men-sharing? Kenapa kamu melatih orang? Kenapa kamu punya passion di dalam dunia pendidikan? Dan itu harus dijawab dari hati kita yang paling dalam. Before you cannot find that answer, don't start this business. Otherwise, kita cuma akan berakhir cuma sekedar mekanistik. So find that question first. Kalau Simon Sinek bilang why, big why. Kenapa kamu mau mulai bisnis ini? Dan kita harus menemukan itu dan harus personal. Dari situ kemudian kita tahu pertanyaan berikutnya adalah passionmu di bidang apa? Apa yang kamu bisa sharingkan kepada orang? Apa sih painnya orang yang bisa kamu jawab dari apa yang kamu ketahui? Karena bisa saja kamu punya keinginan tapi belum tentu market membutuhkan. So dibaliklah. Pertanyaannya berikutnya adalah apa sih sebenarnya kendala-kendala problem yang terjadi pada your segment market lah. Karena segment market di dalam dunia training itu bisa 5. Bisa youth, ya anak-anak, bisa sekolah, ya bisa kampus, bisa entrepreneur pun bisa dibagi 2, startup atau UMKM yang sudah lama, or corporate. Kan ada 5 segmen sebenarnya. Pain mereka apa? Kamu masuk segmen mana? Pain mereka apa sih? Kalau saya jelas, saya masuk dunia corporate professional, pain mereka apa sih? Problem-problem budaya, problem orang nggak engage, program orang tidak termotivasi, orang pintar tapi kemudian kenapa nggak connect dengan perusahaan gitu. Nah, I know the pain of the corporate. Problemnya adalah Anda tahu nggak painnya apa dan kamu harus bisa menjawab pain itu. Kan ada pernyataan yang mengatakan orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang paling bisa menjawab problem terbanyak di dunia ini. Iya, benar. So you have to answer the question. Nah, dari situlah kemudian kita menyusun program-programnya. Seperti apa saya menjawab pertanyaan itu. Dan jangan lupa, ketika kita udah berhasil menyusun itu, dan another things adalah jangan cuma berpikir, kuasai skill mengajar of course. Ya karena kamu ngerti konten tapi delivery-nya jelek juga orang akhirnya bosan. Belajar, lihat kalau perlu, lihatlah. Ya sesekali datang ke tempat training, seminar dan sebagainya, gunakan 2 topi. Topi belajar konten, topi yang lain adalah lihat bagaimana dia mengajar. Apa sih hebatnya, apa yang membuat dia bisa mengajar dan kenapa orang mengatakan ini trainer keren, apa yang membuat dia keren? Learn. Dan yaitu yang paling penting adalah learn the business skill. Bagaimana cara menjual, sarana apa yang kita berikan. Dan sekarang ini kan zaman sosial media, of course lah, mau nggak mau kita menggunakan itu. Tapi jangan isinya cuma sell. Jangan hard sell. Exactly. Value sell. Exactly. Betul. Nah ini beberapa hal mirip dengan bisnis yang lainnya. Tapi buat teman-teman yang mau memulai bisnis, menjalankan bisnis ini, that will be the advice. And what is your quote? Think big if you want to be big. Keren. Big things ahead coming for you. Thank you so much semuanya.